Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam anak-anak. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu perkembangan masa bayi 0 sampai dengan 1 tahun. Silakan kalian siapkan alat tulisnya, buku, pulpen, ataupun pensil. Dipersilakan. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama itu ada infansi. Apa yang dimaksud dengan infansi? Infansi itu adalah periode pertama kehidupan sesudah kelahiran. Ketika bayi baru lahir, relatif sangat tidak berdaya dan bergantung sekali pada orang tuanya. Nah, infansi ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada newborn. Newborn itu adalah ketika bayi beberapa jam pertama kehidupan, atau yang kedua ada neonat atau neonatal. Nah, neonatal ini merupakan suatu keadaan yang ada dalam kehidupan pertama pada bayi saat bayi baru lahir sampai usia 28 hari. Yang ketiga ada infant atau bayi ya. Nah, fase ini fase perkembangan mulai dari 28 hari sampai dengan 1 tahun. Oke, ya, kita lanjutkan. Periode masa bayi dimulai dari proses kelahiran. Kelahiran normal. Proses melahirkan normal yang dialami tiap ibu hamil itu berbeda-beda. Namun, pada dasarnya ada 3 tahapan proses yang akan dilalui oleh ibu hamil sebelum akhirnya bertemu dengan buah hati tercintanya. Tahapan yang pertama, dalam proses melahirkan normal, yaitu ketika ibu hamil mulai mengalami kontraksi. Perubahan terjadi pada ukuran leher rahim atau dikenal dengan istilah pembukaan, ya. Jadi, untuk tahapan yang pertama itu, ibu sudah mulai mengalami kontraksi dan sudah masuk ke pembukaan. Tahapan yang kedua adalah proses mendorong bayi hingga lahir ke dunia. Lalu tahapan yang ketiga atau terakhir yaitu keluarnya plasenta beberapa menit setelah bayi dilahirkan. Kelahiran normal, sekarang kelahiran sungsang. Apa sih yang dimaksud dengan kelahiran sungsang? Nah, kelahiran sungsang ini atau posisi sungsang di mana bayi di dalam rahim berada dengan kepala di atas, sehingga pada saat persalinan normal, pantat dan kaki si bayi yang akan keluar terlebih dahulu dibandingkan dengan kepala. Nah, kehamilan sungsang ini biasanya didiagnosis melalui USG ya, jadi bisa dilihat dari hasil USG. Apa aja sih faktor penyebab bayi sungsang? Nah, beberapa menyebutkan bahwa proses kelahiran sungsang itu karena kehamilan kembar, kelahiran prematur, cairan ketuban terlalu banyak atau sedikit, atau kehamilan yang kesekian kalinya sehingga membuat rahim si ibu itu elastis. Nah, karena resiko persalinan normal pada bayi dengan posisi sungsang lebih tinggi dibandingkan dengan posisi normal, maka umumnya persalinan akan dilakukan dengan bedah sesar, ya. Oke. Setelah bayi dilahirkan, ya, kita harus mengukur Apgar, skala Apgar ya, atau juga disebut Apgar score. Apa sih yang dimaksud dengan Apgar score? Apgar score adalah
Metode yang diciptakan pada tahun 1952 oleh ahli anestesi asal Amerika, Dr. Virginia Apgar. Metode ini digunakan untuk menilai kondisi kesehatan bayi pada usia 1 menit dan 5 menit setelah kelahirannya, atau jika ada kasus tertentu, Apgar score juga dapat dilakukan pada menit ke 10, 15, ataupun 20 setelah kelahiran bayi. Kata Apgar selain berasal dari nama belakang penciptanya, juga merupakan sebuah akronim dari Apgar. Nah, Apgar itu dari A, appearance atau warna kulit. Terus ada P, pulse rate. Ada G, gimmick. A, activity, dan R, respiratory atau respiration. Ya, Apgar score memiliki 5 kriteria penilaian dari skala 0 hingga 2. Nantinya nilai akan ada hasil penyubahan. Nah, inilah yang dijadikan acuan untuk mengetahui kondisi kesehatan bayi. Ya. Nah, kita bahas satu-satu. Appearance atau warna kulit. Ya. Jika seluruh kulit di tubuhnya berwarna kemerahan, maka skor yang diberikan itu adalah 2. Tapi jika kulit tubuh bayi berwarna kemerahan, tapi tangan dan kakinya berwarna kebiruan, maka skor yang diberikan itu 1. Nah, terus jika seluruh kulit bayi berwarna kebiruan atau keabu-abuan atau pucat ya, maka skor yang diberikan adalah 0. Pulse rate atau frekuensi nadi. Nah, cara pengukuran frekuensi nadi yaitu jika jantung bayi berdenyut setidaknya 100 kali per menit, maka skor yang diberikan adalah 2. Namun, jika kurang dari 100 kali per menit, maka skor yang diberikan 1. Dan jika bayi tidak berdenyut sama sekali, maka skor yang diberikan adalah 0. Ya. Lanjut ke Grimex atau reaksi rangsang. Ya. Cara pengukurannya itu adalah jika bayi batuk atau bersin serta menarik diri ketika perawat memberikan rangsangan, maka skor yang diberikan adalah 2. Nah, jika bayi meringis dan menangis lemah ketika perawat memberikan rangsangan, maka skor yang diberikan adalah 1. Ya. Nah, jika tidak ada respon sama sekali ketika perawat memberikan rangsang, maka skor yang diberikan adalah 0. Oke? Nah, lanjut ke activity atau tonus otot atau juga disebut aktivitas otot ya. Nah, cara pengukurannya itu ya, jika bayi menggerakkan kedua kaki yang tangannya secara spontan begitu lahir, maka skor yang diberikan adalah 2. Ya. Jadi gerakannya itu aktif pas lahir, si bayi tidak hanya diam, jadi si ekstremitasnya itu bergerak ya. Nah, jika bayi hanya melakukan sedikit gerakan pada saat lahir, maka diberikan nilainya 1. Dan jika bayi tidak bergerak sama sekali begitu ia lahir, maka skor yang diberikan adalah 0. Oke? Lanjut, yang terakhir itu ada respiration ya, atau pernapasan. Cara mengukurnya itu adalah
Jika bayi langsung menangis dengan kencang dan kuat, maka skor yang diberikan itu adalah 2. Tetapi jika bayinya hanya merintih, maka skor yang diberikan adalah 1, ya. Atau si tangisannya lemah, ya. Kita beri 1. Maka yang ketiga itu jika tidak menangis sama sekali alias diam, membisu, ya. Nah, itu kita beri skor 0. Dari semua hasil yang sudah kita hitung, yang sudah kita beri skor dan kita hitung, baru kita langsung ke klasifikasinya. Nah, klasifikasi Apgar skor ini dibagi menjadi 3, ya. Ingat ya, dibagi menjadi 3. 0 sampai 3 nilainya yaitu termasuk aspeksia berat. Nilai 4 sampai 6 termasuk aspeksia sedang. Jika 7 sampai 10 itu normal, oke? Jelaskan ya. Sekarang Ibu mau ngasih beberapa latihan soal. Kalian kerjakan ya. Untuk soal yang pertama, nanti boleh kalian pause ya. Soal yang kedua, oke. Soal ketiga, soal yang keempat, dan soal yang kelima. Nah, nanti untuk dokumentasinya kalian memotret saat belajar, dipotret, difoto, dan hasilnya itu adalah rangkuman dari pertama pembahasan sampai akhir, dan juga soal latihan ditulis ulang, lalu diberi jawabannya, nanti ditulis di kertas selembar. Boleh nanti kalian foto, kasih nama, oke? Kasih nama dan kelas, ya. Oke, sampai di situ dulu ya. Untuk minggu depan kita akan belajar gerak refleks pada bayi. Terima kasih, selamat mengerjakan, semangat.